hajat kita. Allah jadikan daripada kehidupan kita penuh dengan keberkahan, selamat dunia dan akhirat, mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, menyikapi daripada berkenaan dengan wabah COVID-19 yang kita sebut dengan corona, tiada lain bahwasanya apa-apa yang Allah telah tentukan baik ehwal yang terjadi di alam dunia ini tiada lain adalah sunnatullah, adalah ketentuan Allah. Sehingga apa-apa yang kita sikapinya penuh dengan kehati-hatian, namun jangan lupa segala sesuatunya itu datangnya dari Allah dan kembalinya akan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ulama, beliau katakan, "Ijastaddat bikal balwa fafakkir fi alam nasrah fa usraini fa yusraini." Apabila engkau bikal balwa, ada di dalam kesulitan yang sangat sulit, susah kehidupan kita, susah daripada apapun di dalam kehidupan kita. Ijastaddat bikal balwa, engkau ditimpa musibah tersebut, fafakkir fi alam nasrah, maka pikirkanlah ada di dalam surat alam nasrah, fa usraini fa yusraini. Ada dua kali pengulangan, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itulah yang Rasulullah, yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, di setiap kesusahan ada kemudahan, di setiap ada kesusahan ada kemudahan. Dan ini merupakan sunatullah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan dijadikan kita ini terlena dengan adanya sesuatu yang mungkin kita ini lupa, menjadi lalai, saking khawatirnya daripada penyakit virus ini, lalu kita seakan-akan begitu khawatir dan takut. Takut boleh, waspada boleh, jangan juga terlalu berani. Maksudnya gimana? Terlalu berani berarti kita menantang daripada yang Allah tentukan. Kalau kita lapar, makan. Kalau kita haus, minum. Kalau kita ngantuk, tidur. Kalau kita sakit, berobat. Itu adalah sunatullah. Dan jangan dikatakan di dalam ulama al-Misr, Mesir dikatakan bahwasanya orang-orang yang dia menantang daripada ketentuan Allah, berarti dia tidak termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah, termasuk orang yang kufur. Kenapa dia? Dan maksudnya apa? Yang dikatakan hal tersebut, ketika Allah perintahkan engkau lapar ya makan, engkau ngantuk ya tidur. Itu ada salah satu bentuk apa? Bentuk perintah dan bentuk jalan yang Allah berikan. Ketika engkau sakit, engkau berobat. Engkau cari obatnya. Engkau berobat ke rumah sakit dan sebagainya. Kenapa? Karena setiap orang memiliki spesialis, memiliki keahlian masing-masing. Tidak mungkin seorang dokter yang dia ahli bedah lalu tahu-tahu dia ngajar kitab. Tidak mungkin orang yang biasanya dia ngajar kitab, dia ahli fikih dan sebagainya, lalu dia mendadak jadi dokter. Tidak mungkin. Kenapa? Setiap segala sesuatunya ada takarannya masing-masing. Itulah hukum Allah, itulah kudrah Allah, itulah ketentuan Allah. Allah jadikan kita untuk sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Semua manusia dia sebagai khalifah masing-masing. Maka Allah berikan di antaranya nikmat akal sehat pikiran. Allah berikan akal pikiran yang cerdas, dia menjadi orang yang alim, dia menjadi orang yang pintar, dia menjadi orang teknokrat, dia termasuk orang-orang yang ahli dalam bidang kedokteran dan sebagainya. Siapa yang memberikan itu? Semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita menyikapinya dalam hal ini, jangan semata-mata kita ini menganggap remeh. Timbul terjadi di mana-mana. Sholat Jumat apa enggak? Sholat Jumat apa enggak nih kita besok? Lalu kita mengatakan bahwasanya, oh saya pengen sholat Jumat, bagaimanapun saya pengen cari di Jakarta mana yang masjid ngadain sholat Jumat. Apakah harus seperti itu? Nah, jawabannya adalah setiap pemerintahan, setiap negara tentu memiliki daripada mahkamah-mahkamah, memiliki badan-badan yang dia ahli fatwa. Siapa ahli fatwa? Mereka para mujtahid yang berkumpul di Istiqlal, yang disebut dengan ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia. Mereka para ijtihad, mereka para mujtahid, mereka orang-orang yang diberikan mumpuni akal fikirannya untuk paham dalam hal ini, sehingga tidak berselisih antara paham A dan B dan sebagainya, sehingga pula disadurkan, dicampurkan kembali dengan nilai-nilai kesehatan. Maka kita jangan pernah bersedih,
Jangan berkecil hati. Yang kemarin malam Kamis seharusnya kita mengadakan event akbar, penutupan di majelis kita, di musola kita, lalu dengan berita seperti ini lalu kita mengecil hati. Jangan, karena semuanya ada hikmahnya. Mungkin dari hari ini sesuatu di balik ini Allah akan berikan yang lebih baik lagi di antara kita. Jangan pernah bersedih, karena hal inilah yang terbaik yang telah dikumandangkan daripada pemerintah kita. Tentu pemerintah kita memiliki badan-badan yang mumpuni, yang memiliki kredibilitas, yang memiliki daripada kompetensi, keilmuan. Mereka kita serahkan, dan semuanya ditanggung jawab mereka, dan kita mengikuti daripada sami'na wa ata'na. Lalu bagaimana dengan kita menyikapinya? Jangan takut dengan hal-hal yang akan menimpa kita berkenaan dengan corona. Guru kita Kiai Haji Rifai, beliau katakan, kita ini mati ya mati, hidup ya hidup. Orang nggak kerja nggak mati, orang nggak makan nggak mati. Siapa yang bilang orang nggak makan itu lalu dia mati? Nggak ada. Dikatakan segala sesuatunya Allah telah tentukan, segala sesuatunya Allah telah takdirkan. Bahkan dikatakan ketika orang tersebut di 4 bulan Allah telah tiupkan, Allah telah kirimkan malaikat untuk meniupi daripada ruh masing-masing setiap anak Adam. Di antaranya adalah bagaimana dia ajalnya, usianya, rizkinya, kemudian ketetapan Allah baik buruknya Allah tetapkan. Tapi ingat, segala sesuatunya Allah memberikan di antara takdir. Takdir tersebut disebut dengan takdir yang dapat dirubah dan dapat tidak dirubah. Mana takdir yang dapat dirubah? Kebodohan kita, kemalasan kita. Kita nggak bisa main hadroh, belajar bisa main hadroh. Kita nggak bisa baca Al-Quran dengan belajar, kita bisa baca Al-Quran. Kita nggak bisa ilmu matematik dengan belajar, bisa ilmu matematik. Itu siapa? Itu adalah orang-orang yang mempercayai dengan adanya takdir, bahwa takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dirubah. Dengan apa? Dengan amal dan usaha. Kita ini bukan paham yang dikatakan qadariyah ataupun jabariyah, mengatakan oh kalau ada virus ya udah, kalau begitu ya udah saya pasrah aja, semuanya Allah serahkan. Kalau gitu gue berani kemana-mana aja, gue berani untuk jalan dan sebagainya. Itu qadariyah. Kemudian ada apa lagi? Jabariyah, semuanya ketentuan dari Allah. Dia qadariyah dengan ketentuan. Yang qadariyah itu mengatakan oh gampang, gue yakin gue sehat, penyakit itu bakalan jauh dari kita. Nggak bisa begitu. Ataupun pemahaman jabariyah, semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya udah gue pasrah aja. Gue nggak bisa berilmu, gue nggak bisa baca Al-Quran, gue nggak bisa jadi orang ini dan sebagainya. Udah gue pasrah. Gak. Karena kita adalah paham Ahlussunnah wal Jamaah yang mengorientasikan, yang menggabungkan antara akal pikiran, ilmu, wahyu, dan semuanya dapat diterima dengan dalil akli dan dalil nakli. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga segala sesuatunya Allah telah tentukan. Kita pun bisa yang namanya berikhtiar, usaha, dan doa. Terakhir adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bersedih. Orang pengen sukses, orang pengen kaya, kerja. Orang pengen dia punya usaha maju, bisnis, dan sebagainya. Itu sebagaimana Rasulullah SAW katakan, engkau kalau pengen kaya, udah dagang. Rasulullah dagang. Kalau engkau pengen jadi orang alim, belajar jadi orang yang alim dan sebagainya. Sehingga kehidupannya itu terarah sesuai bagaimana baginda Rasulullah SAW. Tadi dikatakan kematian jangan pakai ditunggu-tunggu, kematian jangan pakai dicari-cari. Dan juga kita jangan pernah yang namanya mengatakan dengan adanya virus corona ini kita katakan semuanya dari Allah. Ya betul, semuanya dari Allah. Lalu kita berani, kita main kemana, kita berkumpul, lalu arahan-arahan pemerintah, arahan-arahan ulama, arahan-arahan kesehatan kita abaikan. Ingat, zaharul fasad bima kasabat aydin nas. Rusaknya alam semesta ini karena ulah manusia. Ulah manusia. Bisa jadi kita bisa terkena, bisa jadi kita dalam wabah tersebut kalau kita nggak mau mengantisipasinya. Kita nggak ada usaha, kita katakan ya udah gampang, semuanya dari Allah, nanti Allah yang sembuhkan. Betul, dalam hakikatnya seperti itu. Tapi ingat, segala sesuatunya ada yang disebut dengan sunnah. Harus berhati-hati. Tentu kita harus berwaspada dengan rasa yang ikhtiar, dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita hidup ini nggak dilihat siapa yang paling baik omongannya. Saya belum tentu nih masuk surga, belum tentu.
Saya belum tentu selamat bagaimana akhir hayat saya. Tapi kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, dengan rahmat kasih sayangmu ya Rabb, matikan kami dalam husnul khatimah. Hanya Allah yang mengetahui segala sesuatunya. Tapi yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa cinta kita. Allah dengan rahman rahimnya. Allah yang memiliki segala sesuatu yang ada di genggamannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana segala apapun Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hal ehwal, mengetahui di dalam kehidupan kita. Namun jangan lupa, kehidupan ini adalah sementara. Bukan disebutkan wa ayyukum ahsanu gaula. Allah gak ngeliat siapa yang paling baik di antara kita ucapan. Tapi Allah katakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian yang paling baik amalan? Sesuai amalan-amalan kita. Sesungguhnya ini tiada lain adalah musibah yang Allah turunkan kepada kita agar kita ini tadarru, agar kita ini khusyuk, agar kita ini tawadhu di hadapan Allah. Kita banyak dosa, kita banyak maksiat. Mungkin tidak sering mengatakan ucapan-ucapan kita itu gak ada hitungannya, tapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada hitungannya. Ada hitungannya. Sehingga kita katakan seenak-enaknya kita mengatakan untuk bermain, kemudian kita berkata, kemudian kita berbuat dan sebagainya.